Pernikahan pada pandangan pertama, Zachary dan Serenity. Bab 171. Mengintip hidangan pasta Serenity, Zachary merasa kecewa. Dia masih bisa makan enak. Bagaimana dia bisa duduk di sebelahnya, menikmati makanannya, sementara dia gundah? Gadis itu benar-benar tidak berperasaan. Pada kenyataannya, mereka berbeda dari pasangan lain. Pernikahan mereka adalah pernikahan yang nyaman tanpa melibatkan perasaan. Menahan rasa frustrasinya, Zachary bertanya dengan murung, "Bukankah Nona Stone adalah pewaris Stone Group? Kenapa dia mencarimu? Sejak kapan kalian berdua berkenalan?" Zachary berpura-pura bodoh, meski mengetahui jawabannya karena dia mendapatkan informasinya langsung dari Elise. Dia tidak pernah sekalipun menyebut Elise di hadapan Serenity. Serenity menceritakan kisah pertemuannya dengan Elise kepada Zachary. Ini selaras dengan versi kejadian yang Elise ceritakan. "Nona Stone datang dan membuka diri kepada saya tentang perasaannya terhadap pewaris keluarga York. Keputusannya untuk mengejar Tuan York tidak diterima dengan baik oleh keluarganya. Dia merasa sedih dan meminta ide kepada saya untuk membuat kemajuan dengan Tuan York." Zachary mengangkat alisnya. Apakah Elise benar-benar meminta bantuan Serenity untuk merayunya? Dengan wajah datar, dia bertanya pada Serenity, "Saran apa yang kamu berikan? Pernahkah kamu mengejar laki-laki?" "Saya tidak punya pengalaman. Hubungan pertamaku berakhir segera setelah dimulai. Pada dasarnya, saya tidak punya apa-apa dalam hal hubungan." Memiringkan kepalanya, Serenity menatap Zachary dan menambahkan, "Tentu saja, aku lebih baik darimu. Keadaanmu lebih kosong daripada aku. Hahaha. Kamu terlonjak saat aku menyentuh wajahmu. Kamu mewaspadaiku seolah-olah aku orang mesum." Zachary meringis dan menatap Serenity dengan pandangan kotor. Serenity tertawa kecil sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke piring pastanya. Dia bahkan membersihkan sepiring sisa saus keju hingga bersih. Setelah selesai, dia menepuk punggungnya. "Mike, dan keju saya adalah yang terbaik. Ayo makan pasta besok." "Hah?" Zachary mengulurkan tangannya untuk menyentil dahinya sebelum menyuruhnya pergi. "Apakah kamu tidak mencoba mengajakku makan? Karena kamu terus membual tentang Mike dan kejumu. Kalau begitu, kita akan memakannya besok." Serenity menepis tangannya. "Saya cukup pandai dalam hal memasak. Keluargamu bilang makananku enak. Aku akan membuatkanmu pasta besok jika itu maumu. Apakah Anda memberi tip pada Nona Stone untuk mengejar Tuan York?" "Saya rasa begitu. Saya mengajarinya semua cara untuk mendapatkan Tuan York. Dia harus berperan sebagai gadis dalam kesusahan. Di rute jalan yang sering dilewati Tuan York, saya yakin dia akan datang menyelamatkannya selama hatinya tidak terbuat dari batu. Mereka akan memiliki kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama jika Tuan York mengulurkan uluran tangan. Perasaan dikembangkan melalui waktu terikat. Yang mereka butuhkan hanyalah kesempatan untuk mengobrol. Saya tidak tahu seperti apa rupa Tuan York. Dia ada di pesta yang diajak Jasmine untukku. Namun, kerumunan itu mengelilinginya. Ditambah lagi, dia punya sekelompok pengawal. Saya tidak berhasil melihatnya secara langsung. Serenity terus menatap Zachary sambil berbicara. "Anda bahkan tidak bisa bertemu atasan Anda di tempat kerja, apalagi orang luar. Jika boleh saya katakan, atasan Anda terlalu bangga pada dirinya." Dia menolak memberikan waktu kepada Nona Stone. "Saya yakin dia akan jatuh cinta pada Nona Stone jika dia mengenalnya." Butuh perjuangan dalam diri Zachary untuk menahan amarahnya kembali mereda. Masih mempertahankan wajah datarnya, dia berkata tanpa perasaan, "Bos saya tidak akan pernah jatuh cinta pada Nona Stone. Seren, sebaiknya Anda jangan ikut campur. Jika suatu hari bos saya mengetahui bahwa Andalah yang memberikan nasihat kepada Nona Stone tentang pacaran, dia mungkin akan melampiaskan kemarahannya kepada Anda. Toko buku Anda mungkin akan menutupnya. Belum lagi, suamimu mungkin akan kehilangan pekerjaannya." Mengedipkan matanya, Serenity bertanya, "Apakah bosmu sepicik itu? Setiap orang berhak untuk mencintai. Apa salahnya Nona Stone mencintainya? Kudengar tidak ada seorang pun yang pernah mengajaknya berkencan. Dan dia juga tidak punya pacar."
Meskipun dia sudah tua dan bisa dibilang seorang pria paruh baya. Karena Nona Stone berinisiatif mengejarnya, itu berarti dia memiliki pesonanya. Dia seharusnya berterima kasih pada Nona Stone untuk itu. Logika macam apa itu? Bab 172. Kenyataannya, Zachary baru berusia 30 tahun. Bagaimana hal itu membuatnya menjadi tua? Seanati menyebutkan lebih dari sekali bahwa dia adalah seorang pria paruh baya. Zachary harus berterima kasih pada kekuatan meditasinya, karena kata-kata Serenity bisa saja menyengatnya hingga membuka penyamarannya. Bos saya belum tua. Dia bukan pria paruh baya. Sambil menenangkan diri, Zachary membela diri. Serenity menatapnya. Saya pikir Anda belum pernah bertemu bos Anda. Bagaimana kamu tahu dia bukan pria paruh baya? Apakah menurut Anda seseorang yang masih muda bisa menjalankan perusahaan besar seperti York Corporation? Meskipun dunia bisnis bukan kesukaan saya tahu betapa pentingnya York Corporation di Willspoon. York Corporation bersaing ketat dengan FC Andy Co di Annenberg. Zachary menjawab setelah apa yang tampak seperti khayalan. FC Andy Co, seperti York Corporation. FC Andy Co Annenberg adalah raksasa di kotanya masing-masing. Di belakang FC Andy Co adalah keluarga multimiliarder Johnson. CEO saat ini, Ben Yang Johnson, setahun lebih muda dari Zachary. FC Andy Co memiliki anak perusahaan di Willspoon, tetapi tidak memiliki konflik bisnis dengan York Corporation. Itu sebabnya kedua raksasa itu bisa akur sejauh ini. Saya tidak tahu apa namanya, tapi saya dapat memberitahu Anda bahwa ini adalah perusahaan yang luar biasa. Apakah menurut Anda atasan Anda bisa menangani eksekutif seniornya jika dia masih muda? Apakah dia mampu menjalankan perusahaan dengan tegas sebagai CEO? Dengan Zachary mengangguk, dia menambahkan, "Jadi, dia pasti sudah tua. Jika tidak, dia tidak akan memiliki pengalaman dan ketegasan untuk mengalahkan para eksekutif seniornya." Zachary terdiam. Meskipun Serenity ada benarnya, Zachary tidak setua itu. Tentu saja, dia akan mengakuinya jika seorang lelaki berusia 30 tahun dianggap tua. Nona Stone dan aku cocok. Dia berani mengejar cinta sejati. Lagi pula Tuan York masih lajang. Saya mendukungnya dalam pencariannya akan cinta sejati. Kecuali Tuan York tiba-tiba menikah atau punya pacar. Nona Stone berkata, dia akan menyerah jika Tuan York sudah ada yang punya. Dia memiliki harga diri dan menolak menjadi wanita perebut. Saya pikir Nona Stone membawa semua nilai positif. Dia tidak akan menghalangi pernikahan atau hubungan orang lain demi menemukan cinta sejati. Mendengar itu, mata gelap Zachary berbinar. Dia bisa mengungkapkan kepada Elise bahwa dia sudah menikah, tapi dia akan menyembunyikan informasi tentang identitas istrinya. Elise mungkin tidak jahat, tetapi Zachary tidak yakin apakah Elise akan melakukan apapun jika dia mengetahui bahwa istrinya adalah Serenity. Serenity tetap menjadi istrinya selama mereka belum menandatangani surat cerai. Keamanannya adalah prioritasnya. Apakah Nona Stone benar-benar mengatakan itu? Ya, benar. Bos saya muak dengan pengejaran yang dilakukan Nona Stone. Pernyataan Nona Stone dapat saya sampaikan kepada bos saya. Dia mungkin akan menikah dengan tergesa-gesa untuk menyingkirkannya. Serenity tertawa. Zachary, apa yang kamu ketahui tentang bosmu? Apakah menurutmu dia tipe orang seperti itu? Dia bahkan tidak punya pacar. Siapa yang akan dia nikahi? Tentu saja, dia bisa mengumumkannya keluar jika dia ingin tenang. Mungkin ada banyak wanita yang bersedia mendampinginya. Apakah dia senang menikah dengan seseorang yang tidak dia sukai? Zachary bergumam dalam hatinya, aku menikah dengan wanita yang tidak mempunyai perasaan padaku. Bab 173. Saya punya saran, tapi saya berada di pihak Nona Stone. Jadi saya tidak bisa memberitahu Anda tentang hal itu. Meraih piring dan peralatannya, Serenity bangkit dan pergi ke dapur. Zachary diam-diam memperhatikan saat sosoknya menghilang ke dapur. Beberapa saat kemudian, dia bangkit dan berjalan sambil bersandar pada kusen pintu dapur. Dia bertanya dengan sungguh-sungguh, Anda baru saja bertemu Nona Stone? Mengapa Anda sudah berada di sisinya? Nona Stone dan aku mungkin tidak lama saling kenal, tapi aku belum pernah bertemu bosmu.
Menurutmu aku harus memihak siapa? Nona Stone adalah tip cewekku. Apa salahnya mendukungnya untuk memilih Tuan Yok? Bosmu pasti orang yang tinggi hati. Tunggu saja sampai Nona Stone memeluknya di jari kelingkingnya. Dia akan menguasainya. Hahaha, mari kita lihat apakah dia akan masih angkuh. Bukankah itu alur cerita yang menyenangkan? Saya bisa menulis buku dari cerita ini. Saya mempunyai banyak waktu luang di toko. Jika penjualan bisnis online saya tidak berjalan dengan baik, saya harus mencoba menulis buku. Itu cara lain untuk mencari nafkah. Saya yakin buku tentang Nona Stone yang mengejar Tuan Yok akan menjadi buku terlaris. Zachary bergumam dalam hati. Dia benar-benar ingin menghasilkan uang. Apakah tunjangan yang diberikan kepadanya tidak mencukupi? Satu-satunya hal yang ada dalam pikirannya sepertinya menghasilkan pendapatan. Bos saya tidak akan terpengaruh oleh Nona Stone. Saya mendukung bosku. Zachary mulai terbiasa berbohong. Kebohongan muncul secara alami sekarang. Bagaimana kalau bertaruh? Mari kita bertaruh. Apakah Nona Stone bisa mendapatkan bos Anda? Bagaimana menurutmu? Saya akan berhutang budi kepada Anda 3 kali jika Anda menang. Tetapi itu harus sesuai dengan kemampuan saya. Jika kalah, Anda bisa mencuci, memasak, dan membersihkan rumah. Itu berarti Anda bertanggung jawab atas semua pekerjaan rumah selama 2 bulan. Zachary langsung menyetujui persyaratan tersebut. Saya akan membuatnya secara tertulis agar kita bisa menandatanganinya. Zachary bergegas pergi mengambil kertas untuk membuat kontrak taruhan. Karena Zachary begitu percaya diri untuk membuat kontrak, Sir Anety mulai goyah. Zachary tidak punya kesempatan untuk dekat dengan bosnya meskipun bekerja di Yok Corporation. Tapi dia tahu lebih banyak tentang Tuan Yok daripada dia. Sementara kebanyakan pria akan menganggap Nona Stone sulit untuk ditolak. Dapatkah Tuan Yok bertahan melawan godaan Nona Stone yang terus-menerus? Ada hal lain. Bagaimana jika pewaris keluarga Yok mempunyai masalah seperti dugaannya? Dia bisa saja berayun ke arah lain. Oleh karena itu, mengapa dia tidak pernah terlihat di berita bersama seorang wanita? Dia tidak akan terhanyut oleh rayuan Nona Stone. Tuan Yok. Setelah memikirkan terlalu banyak hal, Sir Anety mengikuti di belakang Zachary dan bertanya, apakah semua orang di sekitar bos Anda adalah laki-laki? Maksudku, apakah sekretaris bosmu laki-laki? Apakah sekretarisnya tampan? Dengan mata gelapnya yang berkilau, Zachary berbicara dengan suara serak. Apa salahnya mempekerjakan sekretaris laki-laki? Banyak eksekutif memiliki sekretaris laki-laki. Rasio antara sekretaris pria dan wanita hampir sama. Serenity mengalami momen dilema karena Zachary mengambil pena dan kertas dan meletakkannya di meja untuk membuat kontrak. Dia menjatuhkan dirinya ke atas meja untuk menahan lembaran kertas itu. Dia juga mengambil pena itu dari tangan Zachary. Mengangkat alisnya, Zachary menatapnya dengan mata yang dalam dan gelap. Hehe, Tuan Yok, kita tidak perlu menuliskannya. Zachary menyeringai. Apa? Dia kesal? Itu benar. Saya tidak bisa. Saya tidak merasa yakin akan menang. Bagaimana jika bos Anda suka cowok tampan atau punya masalah di bagian kejantanan? Saya akan kalah. Mungkin sebaiknya kita tidak menandatangani taruhannya. Zachary kehilangan kata-kata. Dia menyukai pria. Bab 174. Jess akan menjadi orang pertama yang berhenti dan menjauh. Sejauh mungkin jika Zachary tertarik pada laki-laki. Ada masalah dengan kejantanannya? Zachary tidak jatuh cinta pada Serenity. Ya, dia akan menunjukkan padanya begitu dia menyukainya dan mewujudkan pernikahan. Butuh beberapa saat sebelum Zachary bangkit dan tiba-tiba pergi ke kamarnya. Dia membanting pintu di belakangnya. Ledakan keras itu mencerminkan suasana hatinya yang buruk. Dia mengambil kertas itu, meremasnya menjadi bola, dan melemparkannya ke tempat sampah sambil bergumam pelan. Untung saja aku sudah memikirkannya dengan matang. Kalau tidak, aku akan kalah darinya. Pelajaran hari ini adalah jangan membuat taruhan sebelum mendapatkan informasi penuh tentang lawan. Ada risiko hal-hal negatif di wajahnya mengenai usulan taruhannya dan perubahan hatinya yang tiba-tiba. Serenity tidak peduli sama sekali. Mundur dari kesepakatan adalah hal yang wajar karena mereka belum menandatangani kontrak. Sambil menyenandungkan sebuah lagu,
Serenity mematikan lampu ruang tamu dan kembali ke surga kecilnya. Dia berbaring di tempat tidur untuk bermain ponselnya sebelum mandi dan tidur malam itu. Keesokan paginya, Serenity mendekati jendelanya dan membuka tirai tebal. Saat jendela dibuka, hawa dingin merayapi kamarnya. Menggigil kedinginan, dia segera menutup jendela. Dilihat dari langit kelabu, sepertinya akan turun hujan. Hawa dingin sebelumnya menandakan penurunan suhu. Karena Wilspun dan Annenberg berada di wilayah yang sama, cuacanya kurang lebih sama. Udara terasa dingin di pagi dan malam hari, selama akhir musim gugur dan awal musim dingin. Begitu matahari terbit, suhunya juga akan naik. Saat itu akan menjadi hangat. Penurunan suhu yang disertai hujan hanyalah pengingat bagi masyarakat bahwa sudah waktunya untuk mengenakan jaket tipis. Serenity meregang dan pergi untuk menyikat giginya. Dia kemudian mengganti pijamannya dan pergi dari kamar tidurnya ke dapur untuk membuatkan Zachary hidangan pasta. Itu permintaannya kemarin. Membuka pintu lemari es, Serenity menyadari bahwa mereka kehabisan produk segar. Susunya hampir tidak cukup. Dia juga kehabisan keju yang penting untuk hidangan pasta apapun. Serenity memutuskan untuk segera lari ke pasar. Dia keluar dari dapur saat Zachary keluar dari kamarnya. Mengenakan baju olahraga biru dan sepatu kets, Zachary tampak seperti hendak berlari. Hari ini sedikit dingin. Kemungkinan akan turun hujan. Apakah kamu akan keluar untuk lari? Jangan lupa membawa payung, biar tidak basah kuyup. Melihat Serenity membawa dompetnya yang berisi ponsel dan kunci, dia bertanya, apakah kamu akan pergi ke pasar? Persediaan kulkas kita hampir habis. Saya akan membeli bahan makanan dari pasar. Kamu mau ikut? Anda bisa lari ke pasar dan kembali lagi. Mengingat jarak antara Brinfield dan pasar, Zachary menggelengkan kepalanya. Saya hanya akan jogging di sekitar lingkungan. Anda bisa mendapatkan bahan makanan dari supermarket terdekat. Tidak perlu pergi ke pasar. Serenity menanggapi Zachary sambil keluar. Harga di supermarket lebih mahal daripada di pasar. Kita tidak bisa menghabiskan uang secara berlebihan. Kita harus sadar anggaran. Zachary tidak berkata-kata saat dia menatap punggungnya. Tunjangan yang kuberikan padamu seharusnya cukup untuk kita hidup nyaman. Jangan terlalu hemat. Anda harus memperlakukan diri sendiri. Apa gunanya menghasilkan uang? Ini agar kami bisa makan lebih baik, punya pakaian lebih baik, dan menjalani hidup tanpa syarat. Serenity berhenti di luar pintu dan menunggu. Zachary keluar sebelum menutup dan mengunci pintu depan. Ia kemudian menjawab, bersyukurlah kamu menikah dengan istri yang hemat anggaran dan berhati-hati untuk tidak mengeluarkan uang secara royal. Apakah Anda pikir Anda mampu membayar saya jika saya membuang beberapa ratus ribu dolar untuk sebuah tas? Sambil menepuk dada Zachary, dia menambahkan, anggaplah dirimu beruntung kawan. Ada hal baik yang terjadi. Zachary terdiam. Bab 175. Pasangan itu berjalan menuruni tangga bersama. Zachary pergi lari pagi, sementara Serenity mengendarai sepedanya ke pasar. Dia sedang menaiki sepeda ketika Zachary mengingatkannya. Dapatkan bahan makanan tambahan untuk dibawa ke toko Anda. Anda bisa memasak makan siang Anda. Anda harus berhenti memesan makanan untuk dimakan. Iya, aku mengerti. Saya akan meminta Hotel Wilspun mengantarkan makanan kepada Anda setiap hari. Jika saya menemukan Anda dengan makanan dipesan lagi. Serenity menoleh untuk menatapnya dengan tatapan marah. Pemborosan. Zachary memasang wajah masam. Tak jauh dari situ, pengawal yang berpura-pura lewat hampir terkekeh setelah mendengar Serenity menolak untuk menghabiskan 1 menit lagi dengan si pemboros. Serenity mengendarai sepedanya pergi. Gadis itu tidak tahu apa yang baik untuknya. Zachary menunggu sampai dia sudah lama pergi sebelum melontarkan komentar sinis itu. Serenity melihat-lihat pasar dan membeli banyak sayuran segar dan melon tahan lama untuk mengisi lemari es. Kentang, wortel, dan bawang bombay ditempatkan dalam kantong berventilasi di lantai. Setelah berganti pakaian setelah lari pagi, Zachary muncul dan melihat hasil belanjaannya. Dia bergerak-gerak di sudut. Tetap saja, dia tidak berkata apa-apa. Serenity langsung membuat hidangan pasta. Dia membeli beberapa daging babi juga. Pertama,
Dia menyiapkan bahan-bahannya dengan mengiris daging babi dan memotong tomat. Dia melanjutkan mengaduk tomat di atas kompor sampai menjadi bubur. Zachary mengawasi dari pintu dapur sebelum pindah ke balkon. Ia duduk di ayunan dan mengagumi taman mini sambil bergoyang tertiup angin. Agak santai. Pantas saja Serenity meluangkan waktu untuk duduk di sini setiap hari. Dering, dering. Ponsel Zachary berdering. Itu adalah panggilan masuk dari Josh. Zachary menerima telepon itu, tetapi tetap mengecilkan suaranya. Kalau istrinya di dapur mendengarnya. Bos, kerabat Serenity yang konyol menemui mediator. Mereka akan mencoba dan menyelesaikan masalah dengannya. Banyak urusan mengenai istri CEO yang akan diserahkan ke tangan Josh. Dia akan menjadi orang pertama yang mengetahui pembaruan apapun. Dengan matanya yang berubah dingin dan gelap, dia bertanya tanpa perasaan, apakah kamu tidak menutupnya? Tidak, akan mudah bagi mereka jika kita langsung menghancurkannya. Kita harus bermain-main dengannya, sedikit agar mereka kehilangan semua miliknya sedikit demi sedikit. Nah, itulah yang saya sebut balas dendam. Karena mereka selalu menghadapi hambatan baik dalam pekerjaan atau bisnis. Mereka akan lebih cemas daripada istri Anda. Mereka mencari Serenity untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Namun istrinya menolak. Mereka sekarang telah meminta bantuan mediator dari beberapa program TV. Zachary menjawab dengan acuh tak acuh. Saya tidak peduli apapun program TV-nya. Tangani saja mereka. Jangan biarkan orang-orang itu melecehkan istri saya. Josh terkekeh. Kamu tampak marah. Baiklah, saya akan menyelesaikannya. Dan menyampaikan bahwa produser TV harus membatalkan acara mereka. Jika ada mediator mereka yang menyinggung Nona, para mediator ini melontarkan komentar-komentar kasar. Tanpa mengetahui cerita lengkapnya, mereka benar-benar berani mengajak orang untuk memaafkan dan melupakan. Padahal mereka sendiri tidak pernah mengalami kesulitan tersebut. Untuk semua hal yang telah dilakukan keluarga Hunt terhadap Serenity dan Liberty, siapapun yang meminta maaf tidak akan membuat Serenity terbujuk untuk menerima keluarga Hunt. Mudah bagi para mediator untuk mengatakan apapun ketika mereka tidak berada di ambang kesusahan. Bos, apakah Nona memberimu sarapan kemasan hari ini? Bisakah Anda memintanya untuk mengemas ekstra? Saya ingin mencicipi masakannya. Enyahlah, Zachary tiba-tiba mengakhiri panggilan. Josh berkomentar, hahaha, sepertinya ada yang cemburu. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe.